Ibu bapak yang berbahagia, YBAI Omah PMII sudah punya tanah 1.400 lebih yang sudah kita diami ini aula Pak Arif Mudathir Mandan, kemudian di sebelah sana ada tingkat 3, teman-teman cabang komisariat rayon bisa beraktivitas di sana, dan juga kita punya beberapa lembaga termasuk tempat pelatihan, ada 7-8 kamar, 7 kamar di atas, 8 di bawah. Tentu Bapak Ibu yang berbahagia itu tidak cukup, karena kita punya cita-cita besar. YBAI Omah PMI harus menjadi Center of Excellence untuk PMI. Orang kalau menyebut Indonesia pasti ingat Yogyakarta. Pada waktunya kalau menyebut Yogyakarta, YBAI Omah PMI. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membeli tanah 700 meter di sebelah. Dan saya yakin dalam 2 bulan akan lunas. Kami sangat percaya itu, karena setelah lunas pun nanti akan kita bangun, karena harapan kita tidak hanya punya Islamic Center, tapi kita juga punya Indonesian Center. Banyak tokoh kumpul di sini, saya yakin seyakin-yakinnya, karena kita sudah dapat nubuwah. Kita tidak pernah membayangkan Tubagus Masrur dulu yang ketua rayon, sekarang ketua PA, padahal dulu juga ngantuk-ngantuk. Tidak pernah membayangkan ternyata Allah menakdirkan terlalu cepat estafeta Indonesia untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Mas Imron Rosadi juga kita tahu masih muda, belum menjadi hakim Mahkamah Agung, dan banyak yang lain mengisi pos-pos di dalam republik ini, dan semua mungkin dulu tidak pernah kita duga. Dan saya yakin adik-adik kita juga akan mengisi pos-pos kebajikan di Indonesia ini. Oleh karena itu maka YBAI Omah PMI harus menjadi kawah candra di muka untuk para kader kita. Dan saya bermimpi juga kita nanti punya pesantren Omah PMI, karena sudah kita rintis dan pesantren sudah berdiri, tapi gara-gara kemarin ada COVID sehingga santrinya pulang ke daerah masing-masing. Oleh karena itu Pak Direktur Waryono, semoga kita juga tidak lama lagi akan membangun pesantren lagi, dan mohon nanti di antara para alumni, para kader-kader kita, kalau yang ingin menghibahkan atau ingin mengabdi sebagai kiai yang mukim di sini, silahkan, karena ruangnya sudah kita siapkan. Karena apa? Kalau kita punya pesantren tidak ada kiainya yang menginap di sini akan sulit. Seperti ayam, telur ayam itu kalau tidak ada yang kermi, ya itu mungkin sulit jadi. Oleh karena itu silahkan nanti kalau ada yang ingin menjadi kiai di Omah PMI, kita siapkan ruangannya, kita siapkan semuanya, dan Omah PMI nanti akan punya pesantren, tentu atas binaan Prof. Mahasin dan Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin sekedar progres awal, nanti yang detail bisa di Mas Ibi atau Bu Fatma Amelia. Monggo, ini kira-kira terus naik. Nah ini luas tanah kita sekarang ada 1.492 meter persegi, termasuk yang kita diami ini terdiri dari 2 sertifikat. Terus, nah, Ibu Bapak yang berbahagia, para kiai, para bunyai, yang hijau ini adalah tanah yang akan kita beli. Ada 2 sertifikat, ini total ada 707 meter persegi. Ini sudah terbayar separuhnya, kira begitu. Terus, nah ini kira-kira
beberapa dana yang masuk dari Pak Kiai Muhaimin Iskandar beberapa bulan yang lalu ada 500 juta, dari sahabat-sahabati PMI ada 302 juta, kemudian pinjam senior sesepuh termasuk pinjam pada Prof. Mahasin dan juga Bu Gati dan juga Bu Wik dan Bapak Ibu yang lain ya, ada 200 juta. Kemudian kita sudah membayar tanah tahap 1, 2, 3 sebesar 1 miliar. Sehingga sisa dana 2 juta ya. Dan itu pun kalau di total kita masih punya kekurangan yang paling D ini adalah 918 juta. Atau kalau kita bulatkan 1 miliar. Dan saya yakin kemarin sudah kita diskusi dengan banyak senior, dalam waktu 2 bulan ini insya Allah akan terlunasi. Tentu supporting Bapak Ibu semua adalah bagian penting dari proses ini. Kita ingin semuanya adalah menjadi bagian di dalam proses ini, karena amal jariah kita semua insya Allah ini adalah dalam rangka untuk membesarkan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, membesarkan kita semua. Terus Mas Ibi, ya ini tadi, terus ini kwitansinya ya, ini dari Bu Fatma. Terus ya ini bukti-bukti ya, nah ini kira-kira. Terus ya ini Bu Subirah itu yang pemilik tanah sebelah ya, jadi kita masih punya hutang pada Bu Subirah 838.200 rupiah. Itu kira-kira hutang kita plus yang lain-lain tadi ya hampir 1 miliar. Dan insya Allah dengan dukungan dan doa Bapak Ibu semuanya dalam 2 bulan ini semoga bisa lunas, karena kita sudah dikejar-kejar oleh Bu Subirah dan anak turunnya ya. Ini supaya kita tenang semuanya, bahwa nanti Bapak Ibu bisa support ini semua. Terus ya baik, itu saya kira laporan singkat yang detail nanti ada di Bu Fatma Amelia sebagai bendahara. Dan kami yakin Omah PMI YBI adalah masa depan kita semua. Oleh karena itu kita boleh beda partai politik, tapi kita disatukan dalam persahabatan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor ya cawapres lah. Ini nanti jurkamnya Jenderal Aziz Ahmadi. Semoga ikhtiar kita, wabil khusus pengurus YBHI, untuk melunasi kekurangan pembayaran tanah di sebelah timur menika diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah SWT. Wabil khusus saestu di siang yang cerah yang mulia ini, kula suwun saestu sepindah melih untuk membaca suratul Fatihah. Kita ikhtiarkan untuk semoga doa yang kita panjatkan tadi malam dipimpin Prof. Mahasin, kemudian dilanjut dengan doa-doa para masyayikh, para kiai, para muassis PMI dimanapun, semoga program ke depan menikah dimudahkan, dilancarkan. Pelunasan tanah, kemudian membangun PMI Center di Umah PMI Yogyakarta. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Ketua Umum YBHI. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Bakti Harkat Indonesia kepada Al-Mukarrom Romo Jenderal Kiai Haji Aziz Ahmadi kasumanggaken. Ini kalau sudah ada romonya, kiai hajinya, biasanya nanti 838 juta selesai ini. Sumangga Pak Jenderal.
wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat senior, para kiai, para nyai yang kami muliakan, sahabat-sahabat semua, hadirin yang hari ini berkesempatan hadir, yang berbahagia. Marilah kita kembali mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bersama-sama menunaikan tugas sosial kita dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Kalau boleh saya pinjam tagline-nya Usuluddin, dulu, kini, dan nanti, dalam tautan hati keluarga besar sahabat-sahabat PMII. Salam dan sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita sekalian, dan insya Allah kita selalu berada di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, biasanya, lazimnya reuni PMII Jogja ini dilaksanakan di akhir tahun. Saya juga nggak tahu persis, yang tahun ini kemarin ada ide melaksanakan maunya sambil halal bihalal. Walaupun akhirnya kita sepakati di hari ini, yang sebetulnya kalau mau halal bihalal kaitannya dengan bulan Syawal sudah lewat. Tapi tidak apalah, yang penting kita bisa silaturahmi, dan untuk memaafkan halal bihalal tidak harus di bulan Syawal. Ya toh Pak Waryono? Oleh sebab itu, walaupun terlambat karena kemarin mungkin belum sempat ber-WA, belum sempat ketemu, ya sekarang lah atas nama keluarga besar YBHI, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sahabat sekalian, tadi sebagian sudah disampaikan secara lengkap oleh Ketua YBHI. Tadi malam seperti biasanya juga, setiap menjelang reuni, YBHI mengadakan rapat. Rapat tadi malam salah satunya adalah membahas soal perluasan tanah yang sudah kita sepakati 2 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, lebih dari 2 tahun yang lalu. Selang waktu sampai tadi malam, kurang lebih 2-3 tahun, pengurus kepalanya pening karena ketidakpastian dana untuk membayar. Perlu sahabat-sahabat ketahui, yang tentu yang belum tahu atau yang pura-pura tidak tahu, bahwa YBHI atau kita sudah berbuat zolim dengan Ibu Subirah tadi. Kita sudah mundur pembayaran itu, dan dari janji ke janji. Ternyata kita paling nggak suka janji itu dikhianati, tapi kita ternyata melakukan sendiri pengkhianatan itu. Tapi alhamdulillah tadi malam, walaupun masih secara relatif masih belum
real ada di depan kita. Tapi tadi sudah ada komitmen 2 bulan ke depan. Insya Allah YBHI akan bisa mengumpulkan dana 800 juta rupiah. 100 juta diantaranya adalah dari Profesor Mahasin. Mudah-mudahan tadi malam itu Profesor Mahasin tidak sedang salah obat. Nah sekarang kita itu menunggu kita-kita yang lain-lain menjadi salah obat. Jadi jangan terkejut nanti kalau ada umpamanya seperti biasanya juga gelar sajadah, gelar sorban. Jangan pula nanti setelah saya umumkan ada gelar sorban, kalau perlu pintu ditutup. Jangan supaya terus lari. Boleh, bukan uang boleh kok. Kalau ada kertas disobek, nah, Adis amati 1 miliar umpama masukkan. Ya karena nggak mungkin bawa uang segitu kan. Ini umpama. Tapi alhamdulillah semuanya itu sudah menjadi titik terang. Tanpa mengurangi kepada yang lain, tentu secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Adinda Profesor Dr. Waryono. Pura-pura nggak dengar pula dia. Jadi seandainya 2 bulan ke depan bohong, ya kita tinggal gantung di Monas Profesor Waryono. Selanjutnya para sahabat, ini juga sudah kita mulai, kalau Dewan Pembina kan bisanya cuma ngomel nyinyir aja kan begitu. Secara protokoler, lagu Indonesia Raya itu sudah bolak-balik kita geladi, bolak-balik kita nyanyikan dan berangkai dengan Yalal Waton, Mars NU dan Mars PMII. Tapi nyatanya juga belum seragam tadi itu. Kalau Indonesia Raya protokolernya memang sikap sempurna. Yalal Waton mengepal. Dan rasanya Mars PMI juga enaknya juga mengepal, tapi tadi enggak seragam. Cuma saya bersyukur Indonesia Rayanya masih benar. Indonesia tanah airku. Karena di Kalimantan sudah enggak itu bunyinya. Di Kalimantan sudah Indonesia air-airku. Setelah ditanya kenapa tanahnya Pak? Tanahnya sudah dijual. Itu sudah, mudah-mudahan lain kali kalau perlu ditayangkan teks lengkap. Apa rusak ini Pak Sodik? Anunya, kalau nggak rusak kan bisa dibuka, lalu khusus yang di sana untuk kalau Mares untuk yang tidak hafal atau lupa. Nah, gitu. Daripada tadi ada teksnya Mars PMI tapi ketutup oleh para penyanyi. Nah, jadi nggak kurang bermanfaat. Yang terakhir, karena ini mau menghadapi pemilu serentak, rasanya YBHI kalau nggak ikut-ikutan menyukseskan pemilu serentak tidak afdol. Sahabat sekalian, kalau kita kaitkan sejarah perkembangan Islam, sejarah perkembangan Ummah PMI ini, mungkin kita sekalian ini sekarang masuk kelompok sahabat. Lah sahabat ini sekarang semua sudah sepuh-sepuh. Saya angkatan 70-an, 60-an tidak ada yang hadir. Saya ingin tahu sekarang yang hadir dari angkatan 80-an. Coba sahabat-sahabat yang angkatan 80-an. Angkat tangan. 80. Angkat 80. Mas. Ternyata hadir juga, Masya Allah. Angkatan 90-an. 90. Wah, semua malu-malu ya. 2000-an.
10-an. Banyak yang nggak punya tangan. Tapi alhamdulillah kita sudah terwakili semua setiap angkatan. Tadi malam salah satu keputusan yang maha penting dalam rapat IBHI adalah pamit mundurnya para senior. Dari ing ngarsa sung tulodo dan ing madya mangun karso untuk bergeser menjadi tutwuri handayani. Oleh sebab itu, mulai sekarang kepada para sahabat angkatan 80-an ke atas, 80, 90, 2000 dan seterusnya, monggo disiapkan visi dan misinya. Untuk mengisi jangan rebutan. Capres sudah ada, cawapres sudah ada. Nah, sekarang yang masih kosong adalah untuk jabatan di Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus. Terutama di Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. Jadi para sahabat sudah mau lengser, kita serahkan kepada para tabiin lah. Pada perjuangan tahap-tahap awal bisa menyiapkan lahan yang sekarang menjadi bangunan ini. Bangunan ini adalah para sahabat semuanya yang melaksanakan. Pelunasan tanah dan untuk apa penggunaannya, selanjutnya mau diapakan Omah PMI ini, itu adalah tugas dari para tabiin nantinya. Monggo Pak Sodik, dipun pandegani ini semua sesuai kesepakatan kita. Sebulan 2 bulan ini inventarisasi nama sudah harus masuk, dan untuk selanjutnya kita sesuaikan dengan ya prosedur tetap apa yang ada di Yayasan Bakti Harkat Indonesia ini. Bukan karena capek, sahabat, perjuangan tidak pernah mengalah lelah sampai pada akhirnya PMII semua, kan begitu. Tentu perjuangan itu sangat berat. Kalau meminjam tagline-nya Anies Baswedan itu sangat baik. Soal milih itu urusan lain. Soal memilih urusan lain. Tetapi bahwa tagline-nya sangat bagus, nah itu yang perlu kita tiru. Meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Enggak ada yang lain. Itu saja para sahabat sekalian, terutama yang terakhir, monggo betul-betul dipersiapkan dengan baik untuk kita semua masuk ke jajaran kepengurusan YBHI dalam rangka memperkuat PMII Jogja Connection. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, dan juga beliau salah satu Dewan Pengawas Yayasan Bakti Harkat Indonesia. Dumateng Al Mukarrom Dewan Pembina, ngapunten nggih. Nggih. Saestu dumateng Romo Kiai Haji Profesor Dr. Mahasin kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Sebetulnya bahan yang saya siapkan itu semuanya sudah disampaikan oleh Pak Sodik, oleh Pak Jenderal Aziz, termasuk mau ngeledek Waryono tapi sudah terlanjur. Jadi ya wis ra iso tapi karena tadi malam saya sudah nyiapkan, ini saya serius betul ya nyiapkan apa ini. Ya rasanya kayak melebihi ujian disertasi ini. Nah, jadi saya tadi melihat profesor yang baru dari Oven, dari mana Mas Islah, di mana? Oh ya, ini ada. Jadi ini baru mungkin belum ada sebulan ya pidato pengukuhan ini Profesor Islah, tapi jangan Islah Madura ki sapa Islah? Ya, bukan Islah Bahrawi, ini Islah Gus Mian. Jadi biasanya Gusnya di depan, kalau ini Gusnya di tengah. Jadi ini yang luar biasa ini. Dan saya minta maaf karena sudah disediakan kursi untuk menghormati Ketua Dewan Pembina, saya duduk di kursi. Sebenarnya saya mau berdiri tadi itu. Ya, tapi karena disiapkan kursi ya sudah, aja menghormati sebagai penghormatan. Dua hal yang akan saya sampaikan. Ini waktunya berapa lama? Hah? Bebas. Malah nanti kehabisan bahan ya kalau bebas. Tadi sudah disebut ya tadi oleh pembaca Al-Quran tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum dan seterusnya. Itu di situ uiddatil muttaqin, itu ya bahwa surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu di antara ciri orang yang bertakwa itu kan al-kadzimina lil ghaidzi wal afina 'anil nas. Yang menahan jengkel dan mau menenggang orang yang bersalah. Jadi kenapa kok ini diperhatikan? Karena di setiap saat kita ini ketemu dengan hal-hal yang menjengkelkan gitu ya. Hampir setiap hari kita ini ketemu dengan hal-hal yang menjengkelkan ya. Maka orang yang beriman itu jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang menjengkelkan itu. Maka al-kadzimun al-ghaidz itu ya ditahan sajalah, misalnya begitu ya. Saya enggak ingat misalnya mau masuk ke sini tadi itu saya dari rumah itu sudah pakai sepatu itu ya. Kok tekan gini, loh kok kudu copot, nah itu kan jengkel sedikit sebetulnya itu. Ketua panitia kurang toleran itu. Yang salah sebetulnya saya, karena akibat terlalu banyak makan jeroan, kaki saya membengkak. Lalu tidak bisa pakai sendal, tidak cukup sendal saya yang biasanya, lalu saya pakai sepatu. Ya itu, kadziminal ghaidz. Kita ini ketemu hal-hal yang membuat kita stres. Ya, kayak otong ya? Otong bukan? Ya. Biasanya uban itu di kepala, kalau otong itu uban kok di kumis itu loh, saya heran kok. Ya itu tanda apa saya tidak tahu itu ya. Kemarin saya tidak bisa hadir ya Mas Otong karena ada undangan bareng di Jogja dan di Jogja 2 di tempat Mas Otong 1, jadi ya saya memilih yang 2 di Jogja daripada ke Solo yang 1 gitu. Jadi bukan menganggap remeh, bukan, tapi itulah pilihan-pilihan praktis. Ya, jadi ada seorang penyair, Al-Mutanabbi. Mutanabbi itu kalau mau diterjemahkan apa ya? Bukan orang yang ngaku nabi, bukan. Tapi orang yang bertujuan untuk mengikuti nabi, orang mengatakan begitu ya, atau mencapai tingkat yang tinggi. Al-Mutanabbi itu pada masa kepunduran politik di Mesir, dia mengatakan
Ini tulisannya kok kena diwaca. Ma kullu ma tatamannahul insanu yudrikuhu tajrir riyahu bi ghairi ma tashtahihi sufun. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita capai. Seringkali kapal angin itu bertiup ke arah yang kapalnya tidak mau ke situ, tapi kita harus ke situ. Gimana? Ya mengikuti angin kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita itu Profesor Waryono itu maunya jadi kanwil agama di Jogja, gitu. Tapi anginnya itu nguter gitu loh, nggak tahu mana, lalu dia stres beberapa tahun, tahu-tahu jadi direktur di Jakarta, ya jadi itu anginnya itu baru mau mengalir ke sana, gitu ya. Jadi kita jangan berhenti pada hal-hal yang membuat kita stres. Tapi atasi itu. Orang yang bisa mengatasi hal-hal yang menjengkelkan, itulah orang yang akan maju. Saya tidak tahu, Pak Aziz itu kolonelnya sudah lama sekali, tidak jenderal-jenderal dulu itu ya. Nah, karena belum waktunya, akhirnya jenderal juga. Mas, yang hebat lagi itu, Muzayyin Mahbub, kuliahnya perbandingan agama, tapi jadi sekjen komite judisial. Oh, kok iso aneh loh teman ya? Aneh itu, jadi nyogok. Ini Mas AKBP apa jadi Pak Kate aku nggak ngerti. Mas apa ini? Bahrun. Nah, Mas Bahrun ini kuliah dengan saya itu nahwu gitu loh. Nahwu. Lah kok dadi polisi? Tak takoni Mas, hubungannya apa nahwu karo polisi? Nah, jadi ngono. Ngoten Pak, jenengan ngajari kula i'rab nggih Pak, ngono. Nek ngarepe mubtada digoleki khabare ning ndi ngono. Nek ngarepe inna itu engko ketemune mesti to, itu mesti mubtadae dadi mansub, khabare menjadi marfu, itu jadi nahwu itu iso goleki maling neng tangane polisi gitu loh, jadi kan ya. Neng tangane Pak Syihab balaghohi dadi stilistika Quran. Hebat, tidak ada itu ilmu stilistika Al-Quran tadinya itu. Ya. Neng tangane Pak Sodik syariah dadi dekan Fishum. Nah, itu aneh tadi Pak. Aneh-aneh memang di PMI itu ya. Jadi perlu itu Safari itu dulu kuliahnya bodoh iki. Tapi dari profesor, dari dokter di DW satu kelas gitu loh jadi. Heran saya kok bisa gitu. Malah sekarang jadi WR2 di Lampung ya. Jadi saya tidak ngerti itu nasib orang memang beda-beda ya gitu ya. Saya pemilihan rektor kalah, malah jadi direktur ke Jakarta ya. Tidak tahu saya. Masuk IT saya ya masih di ombudsman enggak? Oh sudah. Ya, jadi yang PMI itu ada yang pernah di ombudsman ya, masuk IT, ada yang di direktur Pak Waryono, dibantu lulusan Jogja juga Mas Hanif, siapa nih? Ali Sodikin di Ali Sodik. Berarti di sini ada 2 Sodik ya, sing ngarep dekan, sing mburi kepala biro gitu ya. Jadi macam-macam PMI itu ya, PMI itu macam-macam. Lulusan Fakultas Tarbiyah dari dekan nang dakwah gitu ya. Nanti mau Mbak Ema, oh kayak nang buri ya. Jadi itulah yang jadi jangan dikuasai oleh rasa jengkel kita. Kita jalani terus, nanti suatu saat ada pintu terbuka kita masuk. Ya. Kita masuk kan ya. Nah, jadi ya saya sudah mengalami itu berkali-kali karena aku mau ngomong karo Pak Kepala PA, siapa namanya Pak Mansur ya. Saya bilang aku ajar denganmu PMI itu 55 tahun yang lalu. Jadi ketika kebanyakan yang di belakang itu belum lahir, saya sudah nyanyi ya itu tangan terkepal dan maju ke muka gitu ya. Saya sudah canggih itu ya. Jadi kita ini ada lagi itu Mas Fauzi ya. Kuliah ya Mas, apa syariah ya, kuliah syariah jadi pengusaha, barang wis pengusaha sukses, saya ini malah jadi petani yang Jawa Timur itu lah itu ngedeke pondok
mendirikan pondok untuk dengan ditanami macam-macam itu. Saya mau ke sana berniat tapi belum sempat ya Mas Fauzi ya. Mudah-mudahan saya bisa ke sana nanti. Juga yang lain-lain. Jadi kita ini penuh jadi Mas Zul malah dodol kayu gitu loh. Jadi lulus PMI itu memang isinya macam-macam. Jadi itu. Jadi asal kita tidak mandek pada problem yang kita hadapi. Nek panjang angel tinggal golek liyane kan gitu juga kan. Aku mbiyen golek bojo yo ngono ya. Wangel golek liyane. Ya. Jadi itu wal afina anin nas, saya mengatakan mau menenggang orang lain yang berbuat salah, berbuat apa itu kita juga bisa berbuat salah ya. Maka saya mengutip pendapat tulisan dari seorang pengungsi dari Lebanon yang lalu menjadi guru di Kanada, namanya Najwa Zubiani. Dia mengatakan j'ai décidé de te pardonner, bahasa Prancis ya. Aku memutuskan untuk memaafkanmu. Bukan karena kamu minta maaf. Bukan kamu mengakui bahwa telah membuat jengkel saya berkali-kali. Betapa saya menderita karena perbuatanmu. Tetapi aku memaafkanmu karena hatiku berhak untuk damai. Jadi dengan memaafkan, hati kita menjadi damai, beban kita itu menjadi berkurang. Tapi kalau tidak mau memaafkan, itu ada beban. Kelingan terus karo sing membuat kesalahan itu. Maka ya sudah, biasa saja nanti nek corok ini kita jangan merasa orang itu menjadi penghalang. Yang mungkin yang kemarin menjadi orang yang kita hormati, yang di atas kita, mungkin besok bisa menjadi kita yang di atas, bisa aja. Walaupun bisa juga kemarin kita di bawah, sekarang masih di bawah juga, ya enggak apa-apa kalau begitu ya, itu sabar dan tawakal, saya kira begitu aja ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya hanya menyampaikan dua hal, yang kedua adalah saya mau ngutip orang yang dari Usuluddin, enggak usah mengkritik saya karena ini kuliah Pak Muti Ali. Jadi saya dulu ketika kuliah dengan Pak Muti Ali itu disuruh baca Muhammad Iqbal. Di antaranya yang disuruh baca adalah Asrari Khudi ya. Asrari Khudi saya baca terjemahannya oleh Bahrun Rangkuti ya, yang saya kira bukunya sangat bagus. Dia mengatakan ada 6 hal yang membuat pribadi kita itu menjadi kuat. Dan nanti ada 4 hal yang membuat pribadi kita menjadi lemah. Yang menjadi kuat itu adalah nomor 1, ishq wa muhabbat. Cinta dan kasih. Itu bisa menjadi kita kuat, membuat kita menjadi kuat. Jadi kita cinta kepada orang lain. Kita kalau baca buku-buku kuno ya, man huwal ulama, man huwal alim. Siapa yang disebut alim? Al-alimu may yaron nasa bi'aini rahmati. Jadi orang yang alim, tadi saya debat dengan Mas Jami itu di luar, alim itu apa? Ulama itu apa itu? Saya sebenarnya agak menghindar dengan Mas Jami itu, karena kalau ketemu itu mesti ajak ngomong ke angel-angel gitu lah. Dari itu. Ya. Jadi mikir gitu, kalau ketemu Jami itu mikir. Kalau ketemu Waryono paling menghehehe, enggak ada apa gitu. Jadi itu mikir macam-macam. Jadi ulama itu adalah orang yang kalau melihat orang lain itu melihatnya dengan penglihatan kasih. Sehingga kalau orang lain salah, ya seperti kita kepada anak kita kan, kalau anak kita salah kan kita tidak marah. Tapi ya kita marah tapi terukur gitu. Kalau marah terukur. Jadi tidak lalu lepas kendali, enggak, terukur supaya anak itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Atau kalau bisa kita belajar dari kesalahan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, fakir. Fakir, tapi bukan artinya fakir itu miskin, enggak. Kita perlu kaya, bisa bangun ini, kalau tidak kaya bagaimana itu? Walaupun itu urunan ya, tapi kaya secara jamaah gitu ya. Kita ini kaya. Organisasi lain belum ada yang punya loh itu. Kita yang pertama, dan bukan hanya PMII, HMI juga belum pernah punya
GMNI setahu saya juga tidak pernah punya. Kita PMI punya. Ya. Ini. Jadi apa maksudnya fakir? Fakir adalah tidak mau berhenti pada apa yang disediakan oleh dunia hari ini. Itu namanya fakir, karena menginginkan yang lebih tinggi. Jadi kita, misalnya, ya saya pernah menjadi pejabat ya, pernah menjadi pejabat. Kalau saya berhenti pada apa yang saya nikmati dari jabatan itu, maka saya tidak akan maju, malah mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, begitu ya. Walaupun dengan jabatan itu saya salah satu yang saya peroleh adalah penyakit, ya memang iya, karena kemana-mana makan, wah, ke Makassar disediakan konro, ya. Ke Palu disediakan kaledo, ya, kaki lembu donggala. Ke Samarinda disediakan patin. Nah, Mas Mansuri itu ngerti pengenalan kono. Terus ke Riau disediakan pindang bayong ya, pindang beong. Beong itu sih ini sana, kalau sana namanya ya semacam lele gitu ya. Ke Padang disediakan jus pinang mudo, nah, yang katanya bisa menambah stamina. Perlu untuk Pak Sihab ini ya. Ya, jus pinang mudo kalau ke sana coba itu. Nah, ini kedua. Ketiga adalah keberanian. Kita perlu berani. Kalau tidak berani kita tidak mencapai apa-apa. Ya. Berani. Safari ini begitu lulus S1 lalu pergi ke Lampung. Tidak ada yang kenal padahal itu. Berani dia itu. Tidak ada yang kenal. Terus dia nemui waktu itu wakil rektor ya, siapa namanya? Ya, Bang Safran, gimana ketemu ini. Terus disuruh jadi penulis pidatonya rektor yang kemarin. Siapa namanya? Pak Mokri. Ya. Lama-lama malah dia sendiri jadi wakil rektor. Jadi itu ya itulah cerita hidup ini. Karena berani. Lalu yang keempat, sikap tenggang menenggang. Tadi sudah saya sebutkan, tidak usah saya ulang lagi. Lalu yang kelima, kasbi halal. Yakni kita hanya mau mengambil reward, mengambil HR atau mengambil uang yang jelas-jelas diperbolehkan menurut undang-undang dan secara moral tidak tercela. Ini yang menyebabkan banyak orang kuliah di Sukamiskin, itu kan karena menginginkan yang lebih dari apa yang mestinya dia ambil. Tapi kalau kasbi halal tidak seperti itu. Ini boleh menurut aturan dan secara moral tidak tercela. Hanya itu yang boleh diambil, selainnya jangan. Lalu yang terakhir, bekerja secara kreatif dan asli. Nah, ini kalau mau kreatif dan asli mestinya tidak perlu sekarang ada cek plagiasi Turnitin atau saya tidak tahu, tidak begitu paham. Jadi mahasiswa sekarang terjangkiti oleh itu plagiasi. Ini saya yakin kalau melakukan plagiasi, kerja mengambil punya orang lain, sebetulnya itu plagiasi, itu punya orang lain diaku pilih sendiri. Itu pasti tidak akan kuat jiwanya. Nanti jadi pejabat ya korupsi itu jadinya itu. Wis kesuwen ya. Mungkin yang 4 enggak usah lah yang menyebabkan jiwa kita lemah. Jadi mungkin yang sebagai penutup, karena ini kalau terlalu lama juga mungkin Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik itu bosan juga mendengarkan saya. Padahal kesini itu datanya mau ketemu dengan kawan, ngobrol gitu ya, yang sudah lama tidak ketemu. Ya, itu saya kira yang penting. Jadi saya tidak bijaksana kalau saya memperpanjang ini. Saya kira saya akhiri di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya katur dumateng Bapak Kiai Haji Muzayyin Mahbub untuk
memimpin acara selanjutnya. Saestu kasuwun dumateng Bapak Muzayyin Mahbub untuk melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Sebelum nanti kita tutup dengan doa bersama dan musafahah. Dumateng beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai tapi nggak pakai kursi. Untuk menunjukkan bahwa rambut saya. Jadi mohon maaf. Saya nggak tahu saya suruh ngapain, tapi saya cuma mau cerita. Saya mohon maaf nggak nyebut nyapa satu-satu ya, karena kalau saya sapa satu persatu habis waktu kita. Yang pasti saya pertama ingin melaporkan. Tadi sudah dilaporkan oleh Mas Sodik tentang perkembangan pembayaran tanah di sebelah itu. Kita masih punya hutang 800 juta atau ya sekitar 1 miliar. Kita teman-teman panitia tadi di depan sudah menyiapkan kotak infak. Maksudnya paling tidak untuk menutup biaya kegiatan hari ini. Paling tidak, syukur-syukur bisa menambah untuk meringankan beban panitia pengurus dalam rangka pelunasan tanah itu. Saya sampaikan catatan dari teman-teman, total infak yang masuk hari ini adalah 13.485.000 rupiah. Artinya apa Ibu Bapak sekalian, ini transparan saja. Ini tidak cukup untuk membiayai kegiatan hari ini. Yang saya dengar dari teman-teman panitia, untuk kegiatan hari ini sekitar 30 juta. Untuk pameran aja itu hampir 10 juta. Untuk dekor, untuk lain sebagainya, semuanya 30 juta. Infak yang masuk 13.485.000. Jadi, nah kebiasaan saya ini tadi Mas Aziz sudah menyampaikan mau gelar sorban, tapi kebetulan nggak ada sorbannya. Jadi saya mau Ibu Bapak sekalian ngacung aja yang sukarela gitu. Siapa kira-kira yang mau nambahin infak? Mas Saiful. Mas Saiful mau nyumbang berapa lagi? Mas Suhadi. Mas Direktur ini udah nyanggupin 700 juta. Mudah-mudahan dimudahkan. Saya tahu laporan semalam waktu rapat pengurus, beliau rupanya sudah konsolidasi di Jakarta dengan jaringannya. Ya kita hanya berdoa mudah-mudahan dan kita mendorong mudah-mudahan apa yang beliau janjikan insya Allah seperti tadi Mas Sodik sudah berapi-api, 2 bulan lagi insya Allah lunas. Allahu Akbar. Amin. Tapi itu kan tidak hanya untuk pelunasan tanah, kebutuhan kita kan ke depan tidak hanya itu. Setelah tanah dibeli, lunas, mau diapain? Itu juga butuh anggaran lagi. Jadi oleh karena itu tadi malam memang seperti Mas Aziz sampaikan bahwa keputusan, salah satu keputusannya kami yang sudah hampir kepala 7, ada kepala 7 bahkan gitu ya, itu memberikan kesempatan kepada para junior untuk mengambil alih peran kami ya, meskipun mereka sebenarnya juga sudah berperan tapi supaya lebih maksimal lagi. Kami tuturi
Handayani. Jadi saya khawatir misalnya di sini tidak nggak berkenan untuk ngacung menunjuk jari, saya mau bantu sekian gitu. Ya mungkin paling tidak dalam hati ya. Mas Sony, gimana ini? Mungkin sungkan kalau saya tanya Mas Saiful mau bantu berapa? Mas Suhedi mau bantu berapa? Atau monggo Mas. Sekilasnya tapi banyak. Loh, Mas Saiful. Udah sanggup. Jadi rupanya sudah semuanya dititipkan ke Mas Waryono. Gimana teknisnya Mas Waryono nanti mengumpulkan? Saya kira itu urusan Mas Waryono. Ya itu saja saya kira. Saya hanya ingin mengetuk ibu bapak sekalian, nanti bapak sekalian mengingatkan bahwa meskipun tanah itu nanti sudah lunas, kita masih tetap membutuhkan anggaran atau dana yang berkelanjutan supaya OMA PMI ini seperti semalam disampaikan, ternyata ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat, keberadaan OMA PMI di Jogja ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada IKPMII di seluruh Indonesia ini untuk berlomba-lomba membangun semacam OMA PMII. Tapi saya yakin OMA PMII ini adalah termasuk yang pertama ya. Meskipun pernah sih sebenarnya Ciputat punya, tapi tidak seperti kita ini. Dan yang kita lakukan ini alhamdulillah ditiru oleh daerah-daerah lain. Monggo kalau yang ada mau memberikan usul, saran atau kesaksian. Mas Saiful, ada yang mau enggak? Apa mau menyampaikan pesan atau apa? Tidak. Mas Suhadi? Boten. Iya. Ini ada usulan, ditulis saja sendiri-sendiri nulis. Monggo. Cek. Nggih. Ini apa saya dari dulu penyakitnya ya begini nih. Penyakit nggak bisa diem. Nyun sewu ingkang dipun serat nami Iya, kalih seikhlasnya. nominalnya. Kemudian nanti dari YBHI yang menghubungi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Terus ingkang dipun serat asmonipun kalih nominalipun. Biar nanti dari pengurus YBHI, mobil khusus mungkin nanti bendahara yang akan menghubungi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Matur nuwun. Saya kira saya tinggal aja ya. Kita tunggu itu beredar. Kita tunggu beredar. Menawi saged dipun tambahkan nomor HP nggih. Dados biar nanti mudah untuk menghubungi. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan Ibu Bapak sekalian. Selamat bereuni. Seperti saya semalam sampaikan, orang reuni itu memang tidak untuk mendengarkan pidato. Memang datang pengen ngumpul ya, pengen ngobrol-ngobrol. Jadi selamat berkangen-kangenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf